Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Mufridatul Husna, peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin penting yang saya pelajari. Poin yang pertama, keterkaitan antara arti pendidikan dan kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Hal ini berarti untuk menciptakan kebudayaan atau peradaban bangsa yang kita mimpikan, maka harus memiliki landasan atau fondasi yang kuat, yaitu pendidikan. Poin yang kedua, kebudayaan itu dinamis. Kebudayaan itu beragam dan tidak ada yang sama. Maka pertukaran kebudayaan harus menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Begitu juga dalam pendidikan. Setiap anak yang beragam, maka dalam mendidik harus dapat menuntut kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Poin yang ketiga adalah guru itu menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dalam pendidikan, pendidik sebagai pamong yang memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Poin yang keempat, cipta, karsa, dan karya. Dalam mewujudkan budi pekerti yang luhur pada siswa, maka harus ada perpaduan yang seimbang antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Poin yang kelima adalah berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak artinya proses pembelajaran harus berpusat pada anak. Siswa bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Pertanyaan pemantik dari refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan pemantik nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya adalah guru yang teacher center, yaitu guru yang mendominasi pembelajaran di kelas, di mana fokus dan konsentrasi siswa harus berpusat pada saya sebagai guru. Kemudian, sebelumnya juga saya adalah guru yang hanya mentransfer materi saja, yaitu guru yang sebatas pada penyampaian materi pelajaran saja, tanpa saya mengetahui daya serap siswa dan tanpa saya melakukan refleksi kepada siswa. Selanjutnya, sebelumnya saya juga guru yang mengutamakan aspek kognitif dalam keberhasilan siswa. Jadi, dalam pemikiran saya, kesuksesan pembelajaran adalah ketika siswa mampu menyelesaikan materi dan mencapai nilai KKM. Untuk menjawab pertanyaan pemantik nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru adalah penuntun. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pada proses pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator yang memiliki sifat among, yaitu guru yang memberikan arahan atau tuntunan kepada siswanya agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian saya menyadari bahwa siswa adalah subjek pembelajaran.
Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran serta media yang tepat. Dan selanjutnya, saya menyadari bahwa pembelajaran harus menyenangkan, sehingga anak merasa nyaman, santai, dan tidak terbebani dalam proses pembelajaran. Menjawab pertanyaan pemantik nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan segera saya lakukan yang pertama, mengidentifikasi siswa. Saya harus mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik, sehingga saya lebih mengetahui apa yang mereka inginkan dan yang mereka butuhkan sesuai minat dan bakat mereka, agar saya lebih mudah untuk menetapkan metode dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpegang teguh pada kemerdekaan belajar, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian, saya akan menjadi guru penuntun, di mana saya berusaha menjadi guru sebagai pamong siswa untuk selalu memberikan arahan kepada siswa agar tidak salah arah dalam mencapai kemerdekaan belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, yang dapat saya simpulkan adalah menguatkan tekad pada diri sendiri untuk menjadi pembelajar yang merdeka, yang tidak berpusat pada guru, untuk menciptakan pembelajar merdeka yang berpusat pada siswa. Sekian pemaparan saya pada konektivitas antar materi terkait refleksi dan kesimpulan filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.